Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosafa Ikotul Himah. I'm from English Department C. Okay, today I will present and explain to you all about latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam or Socrates philosophy. Oke, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam yaitu yang pertama di sini akan dibahas tentang hubungan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam dengan pemikiran Socrates. Sebelumnya, filsafat pendidikan Islam itu adalah filsafat tentang pendidikan yang tidak dibatasi oleh lingkungan kelembagaan Islam saja atau oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman keislaman yang semata-mata, melainkan menjangkau segala ilmu dan pengalaman yang luas seluas aspirasi masyarakat muslim. Maka pandangan dasar yang dijadikan titik tolak studinya adalah ilmu pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang keilmuan yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang ada dan yang akan ada dalam masyarakat yang berkembang terus tanpa mengalami kemandekan. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang siapa itu Socrates. Okay. About Socrates. Socrates is widely regarded as one of the great teachers of all time. There is even a method of teaching named after him, the so-called Socratic method, in which one teaches by asking leading questions that guide students to discovering the subject matter rather than simply telling the students what they need to know. Okay, Socrates' moral psychology is more importantly different from that of either Plato or Aristoteles. Socrates disagree with their successors over the possibility that virtue can exist together with wrong, non-rational desire. According to the first, Socrates thinks that they are compatible. Plato and Aristoteles didn't. Okay. Socrates disagree with him about the particular aspect moral psychology. We nonetheless agree with him that and those of Plato and Aristoteles on the other. Okay. Next slide is about the prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Socrates. Oke, prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Socrates itu yaitu metode dialektis yang digunakan oleh Socrates, yang mana telah menjadi dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang belajar untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seseorang guru itu tidak memaksa wibawaannya atau memaksa gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, yang mana siswa tersebut dituntut untuk mengembangkan pikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Ini merupakan salah satu metode untuk meneruskan inteleknya dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaannya dan kekuatan mental. Sedangkan tujuan pendidikan yang benar menurut Socrates yaitu merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Poin yang terakhir yaitu dalam pembahasan kali ini yaitu pemikiran Socrates yang sangat bermanfaat hingga
sekarang ini. Yang pertama yaitu pemikiran tentang adanya kebenaran umum. Pemikiran tentang adanya kebenaran umum yaitu karena Socrates berpikir bahwa tidak semua kebenaran itu bersifat relatif atau juga disebut sebagai cara berpikir induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang sifatnya umum dengan berangkal dari banyak pengetahuan tentang hal yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu metode dialektika yang tadi sudah dijelaskan di dalam slide sebelumnya, yaitu metode dialektika yang sebenarnya telah diterapkan oleh seorang filosof bernama Zeno yang merupakan murid dari Parmenides. Kemudian Socrates lah yang mengembangkan metode ini. Cara kerjanya yaitu seperti nama metodenya, yaitu dengan cara bertanya jawab atau dialog, dan metode ini disebut juga dengan seni kebidanan atau maieutika. Yang ketiga yaitu pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan. Pemikiran ini jadi semua hal dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada. Bahkan Socrates juga telah menjelaskan bahwa baik dan jahatnya kehidupan manusia dikaitkan dengan pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Yang terakhir yaitu pemikiran tentang adanya manusia yang abadi. Pemikiran tentang adanya manusia yang abadi atau immortalitas, yaitu di sini Socrates berpendapat bahwa orang yang mati hanya meninggalkan jasad dan ruhnya akan menuju ke alam yang selanjutnya. Seruan alternatif Socrates ditunjuk pada kemampuan manusia untuk berpikir, menertibkan, meningkatkan, dan mengubah dirinya. Ia menyatakan pengetahuan adalah kebajikan. Orang yang sekedar tidak berpura-pura saja terhadap cita-cita teoritis, tetapi sesungguhnya mengetahui dan mengerti apa yang benar, karena ia telah mengalami dan menyadari konsekuensi-konsekuensi yang akan berbuat apa yang benar. Okay, that's all. Thanks for your nice attention. I hope this explanation and my presentation will be beneficial for you all. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.